Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun di gereja. Kita mengucap syukur pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena berkat yang daripada Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali beribadah bersama. Kita mau naikkan syukur kita mau angkat nyanyian syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Bersyukur padamu. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesusku. Haleluya Tuhan.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan setiap syukur kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami hanya ke hadapan-Mu saja Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau ya Tuhan, Kau melawat setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh menaikkan pujian kami dengan sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap jemaat yang percaya kepada Tuhan dan mau bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Luar biasa, shalom. Pagi hari ini ada sukacita? Amin, luar biasa Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan kita, Tuhan yang baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau
duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minta dengan kasih Bapak Didik akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bahwa pemberitaan firman-Mu ini biarlah menjadi berkat bagi kami. Amin. Urapi hamba-Mu yang pagi hari ini secara khusus Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarlah pengurapan dari Allah Maha Tinggi mengalir kepada hamba-Mu. Haleluya Yesus. Dan menjadi berkat kepada kami semua. Biarlah setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini benar-benar mengandung kuasa untuk memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Nah, pagi hari ini inilah tema daripada firman Tuhan kita. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Atau mungkin Anda pernah mendengar juga Shalom Aleichem Bishem Yeshua Hamasyah. Kalau Anda mendengarkan kalimat ini, kata ini adalah kata salam yang sering kita dengarkan di kalangan orang percaya, orang Kristen. Entahkah itu di Indonesia atau di luar negeri, karena salam ini ya berasal dari bahasa Ibrani yang banyak diucapkan oleh orang-orang Kristen, baik itu di Palestina, ada di Lebanon, Suriah, Mesir, Yordania, Turki, Maroko, Rusia, dan bahkan di seluruh dunia. Mungkin Anda mendengarkan salam ini. Memang kita mendengarnya agak keren ya. Jadi inilah salam sebenarnya bagi orang Kristen yang secara lengkap. Kalau hanya shalom, itu artinya hanya damai sejahtera. Nah, kalau kita mengucapkan Shalom Aleichem Bishem Hamasyah, itu artinya salam sejahtera ya kiranya datang kepadamu di dalam nama Sang Mesias, Yesus Sang Mesias ya. Jadi kalau hanya Shalom itu damai sejahtera seperti itu ya. Terus kemudian kadang kita juga melihat orang memberikan salam hanya mengatakan halo, hai, seperti itu. Tetapi itu tidak ada artinya sama sekali. Kalau Anda ingin bahwa salam yang Anda berikan kepada orang lain itu memiliki arti yang mendalam, ya bukan hanya sekedar ucapan hai atau halo, maka katakanlah paling tidak Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Jadi shalom yang kita ucapkan setiap saat itu ternyata itu kependekan atau singkatan dari Shalom ya, perpendekan dari Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Terus kemudian disingkat hanya Shalom, damai sejahtera seperti itu ya. Saya takut nanti lama-lama disingkat jadi lom gitu ya. Lom kan artinya ya, tidak ada artinya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengatakan Shalom Aleichem, terus kemudian orang yang yang dikasih salam itu menjawab Aleichem Shalom. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani itu dalam bahasa dalam rumpun Semitik, bukan rumpun Semitik, Aramaik ya, rumpun bahasa Aramaik. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah itu di dalam bahasa Arabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang yang menerima salam itu kan menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang saudara-saudara.
Jadi wong Kristen ku senengane tibake sing cekak-cekak no. Mustine salam alaihim bisa Hamasya gitu ya. Salam ngene tok, titik tok ae. Damai sejahtera gitu. Ya. Ayo kita setuju kita memulai shalom ini bukan hanya sekedar shalom tetapi shalom alaihim gitu. Lalu yang lain menjawab alaihim shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu juga. Harusnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan terus kemudian ngene tok ya. Enggak ada artinya apa-apa. Nah, shalom ini diterjemahkan sebagai damai. Yaitu damai yang dirasakan secara pribadi, ketenangan, keseimbangan, ya keseimbangan mental yang sangat mendalam sebagai hadiah bagi kita yang menghargai Allah. Nah, shalom ini bisa kita lihat perintahnya ada di dalam Matius pasal 10 ayat 12 dan 13. Matius pasal 10 ayat 12 dan 13 begini bunyinya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ayat 13. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, maka kita harus sambut. Supaya salam yang kita ucapkan, yang mereka ucapkan itu sampai kepada kita. Atau kalau kita mengucapkan salam itu sampai kepada mereka dan memberkati mereka. Kalau salam itu tidak disambut, maka salam itu kembali kepada yang mengucapkan. Tentu saja kita berharap ketika kita mengucapkan salam, orang yang kita kasih salam itu akan menyambut dengan ucapan sambutan. Kita tidak berharap bahwa aku mengucapkan salam moga-moga disambut sehingga salamnya balik ke saya. Ya, kita nggak pernah punya pikiran seperti itu. Kita harap ketika kita memberi salam itu memberi doa, memberi berkat kepada orang yang kita kasih salam. Nah, firman ini jelas mengatakan jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan yang berkata seperti itu. Ya, salam itu sebagai salam adalah sesuatu yang penting yang diucapkan untuk menyapa orang yang akan diajak bicara. Salam ini juga penting untuk etika kesopanan. Saat kita bertemu ke rumah orang. Orang Jawa saja punya unggah-ungguh. Ya, kalau kita bertamu, apa yang kita ketuk pintu, kita bilang apa? Kula nuwun, begitu ya. Itu salamnya orang Jawa. Kula nyuwun. Ya saya enggak tahu nyuwun apa. Tapi disebutkan salamnya seperti itu. Kalau orang Islam, ya assalamualaikum. Seperti itu. Nah, tanpa adanya salam, maka komunikasi itu akan menjadi kurang nyaman. Sopo iki? Ya, sopo iki? Yang ketok-ketok pintu tanpa adanya salam. Jangan-jangan Pak Geblok yang lewat ya. Jadi ini belakangan ini kan ada berita yang menghebohkan. Kalau ada orang ketuk-ketuk pintu tidak mengucapkan assalamualaikum, jangan dibuka. Karena kalau dibuka nanti ada yang mati di dalam rumah itu. Ya, belakangan ini banyak sekali berita-berita yang seperti itu. Kalau tidak ada salam, maka komunikasinya tidak nyaman gitu loh. Nah, orang yang mengucapkan salam ini terlebih bagi kita ya orang yang percaya kepada Kristus bukan sekedar basa-basi saja. Sebab salam yang kita ucapkan seperti tadi saya katakan itu mengandung doa. Ya, mengandung doa dan berkat. Damai kiranya menyertaimu di dalam nama Sang Mesias. Di dalam nama Yesus Sang Mesias kalau pakai Yeshua HaMashiach. Nah, itu adalah ungkapan doa dan berkat yang disampaikan kepada orang yang kita berikan salam. Bahkan mungkin ketika orang memberikan salam kepada kita itu mereka sedang mendoakan dan memberkati kita.
Jadi jangan diam saja. Saya tuh loh Bapak Ibu, kalau ada orang assalamualaikum ya tak jawab waalaikumsalam gitu, supaya salamnya dia menjadi doa bagi saya begitu. Ya. Nah, satu kali saya pernah, ibu saya terima telepon, almarhum ibu saya pernah telepon. Dia bilang begini, ada orang yang telepon, dia bilang assalamualaikum. Terus ibu saya jawabnya begini, oh salah alamat, katanya begitu. Karena salamnya itu salam bukan seperti salamnya orang Kristen. Maka ibu saya bilang, oh, salah alamat, katanya gitu. Nah, di dalam Alkitab kita melihat Lukas pasal 1 ayat yang ke-28, ketika malaikat itu datang kepada Maria untuk memberitakan kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Malaikat itu datang memberikan salam kepada Maria dan melepaskan ucapan berkat. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam itu juga berkaitan dengan budaya bangsa. Tanpa salam seseorang bisa dicurigai sebagai orang jahat. Bahkan di semua tradisi agama ada salam seperti yang saya katakan orang Islam, assalamualaikum dan sebagainya. Di dalam Hindu ada Om Swastiastu, semoga Tuhan memberkatimu. Om Santi 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 Om. Semoga damai di mana-mana. Ya. Kemudian ada Namo Buddhaya. Orang Buddha, terpujilah Buddha. Di dalam Konghucu juga ada salam kebajikan. Ya, saya enggak bisa ngomongnya cara ngomong Cinone bagaimana begitu ya. Yang memiliki arti bahwa hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Tian, ya, hati Tuhan. Dan di dalam Kristen kita temukan seperti tadi saya bilang, Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach, atau damai kiranya menyertaimu di dalam nama Sang Mesias. Di dalam semua tradisi, di dalam semua bangsa itu ada salam yang diucapkan sebagai sapaan pertama. Dan kalau Anda hanya mengatakan halo, hey, itu hanya sekedar sapaan saja. Tetapi ketika Anda mengatakan Shalom Aleichem, maka ada doa dan ada berkat yang Anda sampaikan kepada orang yang Anda sapa. Siapa yang memberi perintah untuk kita memberikan salam kepada orang yang kita temui? Seperti tadi kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 12 dan 13, Tuhan sendiri yang mengatakan kalau engkau masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ya, dan seterusnya. Bahkan Yesus sendiri pada saat kebangkitannya, dia menyapa murid-muridnya dengan damai sejahtera bagi kamu. Anda bisa melihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, ayat 21 dan ayat yang ke-26. Ya, Yesus selalu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, salam ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia bertemu dengan murid-muridnya untuk menyapa mereka, memberikan berkat kepada mereka, memberikan salam doa kepada mereka. Di dalam bahasa Ibrani, shalom itu atau di dalam bahasa Yunaninya Irin ya, Irene, itu artinya damai sejahtera, perdamaian, bebas dari perang, ya, selamat, tidak ada perpecahan, lengkap, sehat secara jasmani dan sejahtera. Pendek kata bahwa arti daripada kata shalom itu tidak ada hal yang buruk di dalamnya. Semua mengindikasikan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang. Itulah memang shalom artinya. Yang memiliki makna bahwa orang yang memiliki shalom itu memiliki keharmonisan dengan Allah, dengan sesama. Harmonis hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama itu sangat harmonis. Seseorang yang memiliki ketenangan, memiliki kemakmuran, bukan saja berbicara masalah makmur secara jasmani, banyak hartanya. Karena banyak orang punya harta banyak tetapi tidak memiliki shalom di dalam hatinya.
tetapi kemakmuran batin yang luar biasa. Orang yang merasa aman, utuh jiwanya dan pikirannya. Itulah makna ketika seseorang memiliki shalom. Dan siapakah shalom itu? Shalom itu adalah Yesus sendiri. Seperti dikatakan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di dalam bagian terakhir kalimat itu mengatakan bahwa dia adalah Raja Damai. Sumber kedamaian. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hidup bersama-sama dengan Kristus dan terimalah kebersamaan dengan Kristus, alami hidup bersama Kristus yang sungguh luar biasa karena dia adalah Raja Damai itu sendiri. Maka shalom itu akan menduduki kehidupan kita. Dan shalom yang Tuhan berikan kepada kita tidak dimaksudkan untuk kita nikmati seorang sebagai pribadi sendiri ya. Tetapi shalom ini harus diejawantahkan, shalom ini harus ditularkan. Shalom ini harus diberikan juga kepada orang lain. Melalui kehidupan kita, melalui ucapan kita, melalui perkataan kita. Oleh sebab itu dengan secara sederhana saja, sampaikan shalom itu mulai dengan ucapan. Ketuk pintu seseorang katakan shalom alaihim. Ya, maka Anda telah mengucapkan doa dan berkat kepada orang yang Anda datangi. Bapak Ibu, kita sampai kepada bagian yang terakhir bahwa salam Kristen. Shalom alaihim bishem hamasyah bukan salam biasa. Namun sebuah salam yang mengandung doa dan berkat bagi orang yang kita datangi, bagi orang yang kita sapa. Kiranya semua orang yang kita berikan salam itu merasakan damai sejahtera. Lakukan ucapan salam ini dan banyak-banyaklah mengucapkannya. Sebab itu sama dengan doa dan berkat kepadanya. Dan sebanyak itu pula damai sejahtera itu akan kembali kepada kita ketika kita mengucapkannya. Bahkan kalaupun tidak disambut. Disambut atau tidak disambut, shalom atau salam itu hendaknya terus diucapkan oleh orang-orang yang telah menerima shalom dari Allah. Amin. Amin. Shalom alaihim. Alaihim shalom. Tuhan memberkati. Saya undang tim musik akan maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke
berdoa atas firman Tuhan. Saya mohon kesediaan Bu Haryani pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah sumber damai sejahtera. Amin. Di dalam menjalani kehidupan kami seperti ini, di dalam keadaan kami yang semakin hari semakin tidak menentu, tetapi pada pagi hari ini Allah memberikan janji-Mu bahwa Engkau akan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera itu penuh melimpah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh membagikan damai sejahtera itu kepada setiap orang, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah memberkati di dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan beliau. Tuhan akan terus singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu boleh membawa kami untuk semakin bertumbuh di iman kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat kehadirat-Mu, buat jamahan, buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami jawab syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita angkat pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan yang akan terus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Pagi hari ini kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hormat pujian hanya
Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami. Kiranya firman yang kami dengar pada saat ini menjadi berkat buat kami semua. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami berbagai macam pergumulan Tuhan berikan kekuatan agar mereka bisa memenangkan pergumulan itu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah di dalam Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan sukacita dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya melimpahi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk saat teduh sebentar.